Shalom Godly Family, mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang ke-11, demikian. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Amin. Judul teh hangat saat ini adalah rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Rendah hati ditunjukkan oleh seorang panglima, seorang pahlawan yang terkenal, yaitu Naaman. Dia banyak memenangkan peperangan bagi orang Aram. Tetapi dengan statusnya, dengan pribadi yang sudah terkenal ini, dia punya sakit. Sakitnya adalah kusta. Dengan penyakit ini, saat itu bisa dikucilkan. Sakit kusta itu bisa menular, bahkan bisa membawa pada kematian. Kerendahan hati Naaman ditunjukkan ketika dia mau mencari pertolongan untuk kesembuhan dari sakit kustanya. Rendah hati yang pertama ketika percaya. Percaya di sini adalah percaya pada informasi seorang pelayan, seorang tawanan yang menjadi pelayan. Tawanan dari Israel menjadi pelayan dari istri Naaman. Memberi informasi bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit kusta, yaitu Nabi Elisa. Kerendahan hati bagi seorang Naaman ditunjukkan ketika dia mau percaya dan menerima informasi. Tidak hanya menerima, tetapi dia bertindak untuk mendapatkan pertolongan. Dia pergi ke Israel untuk menemui, yaitu Nabi Elisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kerendahan hati itu ketika mau menuruti atau protes. Ya, Naaman protes. Harapan untuk mendapatkan kesembuhan tuh kalau tangan seorang nabi itu ada digerak-gerakkan di atas sakit kustanya, lalu dia sembuh. Tetapi tidak. Dia gusar. Gusar itu dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan marah tetapi lembut atau halus. Dia menuruti dalam kemarahan kegusarannya untuk apa? Membenamkan dirinya di sungai Yordan. Protesnya, apakah tidak ada sungai yang lebih baik dari sungai-sungai yang di Israel? Padahal di situ dikatakan dia tahu bahwa ada sungai Abana, ayat 12, sungai Parpar, bahkan sungai-sungai Damsyik lebih baik dari sungai yang ada di Israel. Protes dengan cara yang dilakukan oleh Elisa. Kadangkala kita juga protes dengan cara-cara Tuhan yang tidak sesuai dengan harapan dan pemikiran kita. Padahal itu yang benar dan baik dari Tuhan. Cara Tuhan sangat berbeda
dengan cara pikir manusia. Mari kerendahan hati dibutuhkan penyangkalan diri. Yang awalnya protes, tapi perlu menyangkal diri untuk menuruti, untuk taat pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, rendah hati itu pilihan. Antara kita mau menurut atau kita menolak dari saran atau perintah Nabi Elisa atau perintah Tuhan. Tetapi ketika memilih untuk rendah hati, yaitu menuruti firman, mentaati firman, terjadilah mukjizat itu. Ayat 13-14, Naaman membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Dan dia sembuh, dia tahir dari sakit kustanya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ada kalanya kami memiliki kesombongan ketika kami memerlukan pertolongan Tuhan. Ampuni kami, supaya kami boleh melalui proses kehidupan dengan rendah hati, mentaati firman-Mu, sehingga hal yang terbaik terjadi bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.